Sahabat Riskonomics, Bro and Sis, tahukah Anda bahwa banyaknya kasus tabrak lari di Indonesia dipicu oleh tidak adanya skema asuransi wajib untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga? Mari kita bahas. Udah kita diskusikan di video sebelumnya nomor 45 bahwa di negara-negara yang udah punya skema asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, tujuan utamanya adalah melindungi pemakai jalan, terutama pihak yang lebih lemah di luar kendaraan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda, sepeda motor, para pedagang, dan sebagainya. Belajar dari praktek di berbagai negara-negara itu, manfaat utama bagi rakyat banyak atau publik pemakai jalan yang menjadi korban adalah tersedianya sumber dana untuk biaya perawatan hingga sembuh atau kompensasi yang memadai apabila korban meninggal dunia. Bila korban meninggal dunia, tersedia dana kompensasi yang cukup besar bagi ahli waris untuk melanjutkan kehidupan mereka. Hal ini tentu sangat penting apabila korban yang meninggal adalah kepala keluarga atau pencari nafkah bagi keluarga tersebut. Demikian pula halnya apabila korban tidak meninggal, namun akibat cederanya yang parah menjadi cacat tetap dan tidak dapat bekerja atau beraktivitas seperti biasa. Dalam hal ini, korban dan keluarganya akan menerima kompensasi yang cukup besar, bisa berupa pembayaran lump sum atau satu kali pembayaran dalam jumlah besar, namun bisa pula dalam bentuk pembayaran yang reguler, tahunan atau bulanan. Di banyak negara, terutama negara-negara persemakmuran atau Commonwealth, jumlah ganti rugi dari tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini, khususnya untuk cedera tubuh atau bodily injury, adalah tidak terbatas, alias unlimited. Berapa jumlah kompensasi akibat meninggal dunia atau cacat tetap ini berbeda-beda. Untuk setiap kasus mempertimbangkan berbagai faktor dan pada banyak negara malah diputuskan oleh keputusan pengadilan. Meski besaran kompensasi dapat sangat bervariasi, pemerintah atau otoritas pengadilan biasanya menyusun suatu kompendium atau panduan mengarahkan besaran kompensasi untuk berbagai macam item biaya. Sehingga dengan demikian, angka yang diputuskan oleh pengadilan menjadi lebih terkontrol dalam rentang yang masuk akal dan tidak bervariasi terlalu jauh yang membawa dampak negatif seperti terjadinya fraud, penyalahgunaan yang mengancam keberlanjutan skema asuransi wajib itu sendiri. Adapun untuk tanggung jawab hukum terhadap kerusakan atas properti pihak ketiga, penetapan ganti ruginya mestinya lebih mudah, lebih lugas, karena bergantung pada biaya restorasi, biaya perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan, atau biaya mengganti properti tersebut, misalnya mengganti mobil. Itu tadi manfaat buat rakyat banyak pemakai jalan yang punya risiko ditabrak atau terlibat menjadi korban kecelakaan. Terus apa dong manfaat bagi pemilik kendaraan yang diwajibkan untuk memiliki asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini? Nah, jawabannya adalah the real peace of mind atau ketenangan jiwa sejati. Setiap kali para pengemudi ini meluncur di jalan raya, mereka udah nggak perlu terlalu khawatir bila terlibat kecelakaan. Bila kejadian kecelakaan atau menabrak pengguna jalan lain benar-benar tidak bisa dihindari, maka sudah ada jaminan asuransi yang akan menanggung biaya-biaya pengobatan atau ganti rugi, kompensasi terhadap korban. Bro and Sis, sahabat Riskonomics, kehadiran skema asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ini dapat mengubah perilaku atau attitude para pemakai jalan raya. Saat ini, dengan dimana situasinya kita tidak memiliki asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tersebut, adegan-adegan yang sering kita lihat di jalan raya apabila terjadi kecelakaan adalah pertengkaran sampai perkelahian bahkan di jalan raya sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Bahkan kadang-kadang pihak yang bersalah malah lebih nyolot, lebih agresif daripada korban. Yang kedua, kita sering lihat adalah kasus tabrak lari. Dan juga yang kita lihat adalah kasus main hakim sendiri, di mana sekelompok orang tiba-tiba mengeroyok seseorang yang diduga atau dianggap bersalah dalam suatu kejadian kecelakaan jalan raya. Nah, adegan-adegan negatif seperti itu, yang membuat kita miris seperti itu, bisa menjadi memori masa lalu buat kita, bila kita semua punya skema asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Karena semua orang sekarang akan memiliki ketenangan jiwa, peace of mind. Yang terpenting, tidak ada lagi rakyat biasa yang menjadi korban kecelakaan jalan raya, terlantar tanpa perawatan atau tanpa kompensasi memadai untuk melanjutkan kehidupan mereka apabila pencari nafkah keluarga mereka tidak lagi mampu bekerja.